bagaimana seseorang itu memperoleh pengetahuan dan apa yang dapat kita ketahui daripada eksistensi Tuhan, alam, dan manusia. Bagaimana manusia itu bertindak? Apakah tindakannya ini dibenarkan atau tindakan ini kesewenangan atau dalam bahasa agama cenderung zalim misalnya, atau tindakannya ini adalah smart, sangat terpuji, mengajarkan Anda untuk mengenal diri sendiri dan bisa memahami orang lain. Menurut filsuf, siapa saja yang ingin mencari tahu jawaban yang paling esensial, jawaban yang paling mendasar tentang kehidupan, tentang alam semesta, dan keberadaan manusia itu sendiri, dan keingintahuannya ini kan pada dirinya itu tidak terpuaskan. Karena tidak terpuaskan jawaban-jawaban keingintahuan ini, maka filsuf memberikan pendekatan-pendekatan, memberikan metode-metode berpikir kritis, bertanya, berpikir kritis, dan mencari kebenaran di balik segala sesuatu itu. Apa kebenaran-kebenaran? Nah, seperti tadi di atas sudah kita jelaskan bahwa faktor pemicu daripada filsuf atau seseorang itu untuk bisa berpikir kritis adalah karena rasa kagum. Manusia itu sebenarnya memiliki rasa terpesona terhadap eksistensi alam semesta, tentang kehidupan, tentang fenomena-fenomena sosial di sekitar manusia berada. Nah, kekagum-kagumannya inilah ada metode-metode bagaimana membongkar ataupun bagaimana mereka berpikir kritis. Dan samping itu juga terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang sudah pernah ada dan muncul, itu memunculkan sedikit keraguan-raguan terhadap diri manusia. Dan di pertama tadi faktor kagum, yang kedua adalah faktor keraguan-raguan. Dan faktor keraguan-raguan inilah yang mengantarkan manusia itu ragu terhadap mitos misalnya. Kan ada cerita-cerita bahwa bintang, bulan dikuasai oleh roh atau makhluk. Ini kan mitos-mitos yang berkembang nih ingin dibuktikan, dan karena keraguan-raguan itu akhirnya apa? Filsuf memberikan jalan yang lebih rasional terhadap tantangan-tantangan fenomena alam, terhadap tantangan-tantangan eksistensi manusia, dan terhadap tantangan dinamika kehidupan manusia itu. Jadi dinamika kehidupan manusia dan keberadaan alam ini harus dilepaskan dari mitos-mitos. Jadi harus ada proses rasionalisasi. Dan oleh karenanya pada tahapan berikutnya manusia ini kecenderungan bebas berpikir. Karena memang masyarakat Yunani kuno itu sangat-sangat memberikan ruang berpikir bagi pemikiran bebas. Jadi maksudnya kebebasan berpikir ini adalah bagaimana mereka itu menelusuri, memanai eksistensi sesuatu itu secara detail, secara komprehensif, dan secara holistik. Itulah yang pahami. Oleh karenanya filsafat ini ya tentu kajian-kajian filsafat itu targetnya kan amat luas sekali ya, cakup tentang berbagai aspek kehidupan. Secara umum filsafat itu misalnya apa? Esensi segala sesuatu, yaitu apa itu kebenaran misalnya, apa itu keindahan, apa itu kebaikan, apa itu realitas. Jadi itu sebenarnya cakupan-cakupan daripada filsafat. Kemudian ya apa saja, apa ini kokonut ya, kokonut ini buah kelapa misalnya, diselidiki.
Karena penyidikan terhadap Kokonu ini kan akan menampilkan ilmu-ilmu baru secara esensial. Bukan hanya sebagai alam ciptaan Tuhan, sebagai anugerahnya kepada manusia. Tetapi apa subsistem yang ada di dalam Kokonu ini bisa diambil sebagai sebuah ibrah, bisa diambil sebagai sebuah pandangan, bisa menjadi manfaat bagi kehidupan manusia. Di samping itu juga, objek kajian filsafat terkait dengan manusia. Siapa kita ini? Dari mana kita berasal? Dan kemana kita akan pergi? Apa makna hidup? Karena memang kita saat ini kan sedang hidup. Apakah ada kehidupan setelah berakhirnya hidup di dunia ini? Nah, jawaban-jawaban ini filsafat memberikan jawaban-jawaban rasional. Tentu ini dalam pembahasan yang lebih lanjut akan kita kaji. Nah, di sinilah barangkali ada titik temu antara apa yang dikaji oleh rasionalitas dengan apa yang dibawa oleh agama misalnya. Ada persesuaian antara titik temu kajian akal dengan kajian yang agama. Ketika menjawab, siapa kita? Siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemudian kita ini mau kemana perginya? Dan apa makna hidup daripada kita ini? Demikian juga alam semesta, seperti sudah kita kaji misalnya, bagaimana alam semesta ini terbentuk? Apa yang ada di luar alam semesta? Ya, mawaraat tabi'ah. Apa di sebalik penciptaan ini? Apakah di sana ada anugerah Allah yang sangat melimpah? Itu dikaji secara detail. Jadi objek kajian filsafat seperti itu. Jadi lahirlah tentang filsafat alam, atau orang-orang yang mengkaji tentang entitas kealaman ini lahirlah filsuf alam misalnya. Makanya dulu ya ini di paruh awal lahirnya peradaban filsafat itu para filsuf Yunani disebut dengan filsuf alam. Kemudian ketika kita menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu, ketika kita menjelaskan tentang manusia, ketika kita menjelaskan tentang alam manusia, penjelasan-penjelasan itu secara sistemik dan sistematis itu melahirkan apa yang disebut dengan pengetahuan. Jadi analisa-analisa berpikir rasional itu adalah pengetahuan. Bagaimana kita persoalannya adalah bagaimana seseorang itu memperoleh pengetahuan dan apa yang dapat kita ketahui daripada eksistensi Tuhan, alam, dan manusia. Jadi ketika orang memahami tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, itu kan lahirnya pengetahuan. Bagaimana metode seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan apa faedah yang diperoleh daripada pengetahuan itu sendiri. Nah, ini tentu ada dalam kajian-kajian filsafat. Kemudian setelah kita tahu bahwa ternyata memang entitas alam semesta ini ada suatu kondisi keadaan yang kita senangi, ada suatu kondisi dan keadaan yang tidak kita senangi. Maka di sini perlu ada value, perlu ada nilai. Nilai yang menentukan apa itu baik, apa itu buruk, apa yang benar, apa yang salah. Ini dikaji secara detail. Itulah objek-objek kajian filsafat. Oleh karenanya, seseorang yang membahas tentang dunia kefilsafatan, ya tentu ia membahas tentang value, tentang isi atau tentang nilai. Apa itu baik, apa itu buruk, apa itu yang benar, apa itu yang salah. Ketika menemukan entitas kebenaran, ketika menemukan entitas kesalahan, maka manusia itu akan menjadi tercerahkan. Kemudian di dalam filsafat juga ada objek kajiannya itu adalah terkait dengan logika. Ya, logika, bagaimana manusia itu dididik untuk berpikir rasional. Kemudian bahasa. Jadi ada juga filsafat analitika, bahasa, bagaimana seseorang itu dididik untuk membentuk pikiran-pikiran lewat bahasa-bahasa yang dikemukakan. Nah, sampai di sini, makanya objek kajian filsafat itu adalah hakikat segala sesuatu, kemudian tentang manusia, tentang alam semesta, tentang pengetahuan, tentang value atau nilai, tentang bahasa, dan tentang logika yang ketujuh. Jadi ada 7 entry point. Nah, untuk memudahkan kajian, maka filsafat itu bisa dibagi beberapa cabang sebenarnya. Yang pertama adalah cabang metafisik. Jadi filsafat itu ada pilihan-pilihan, pembagian-pembagiannya. Yang pertama adalah metafisika, yaitu metafisika ini kaji secara detail dan mendalam tentang hakikat keberadaan. Ya,
tentang eksistensi. Kemudian epistemologi. Jadi setelah pertama metafisika, yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari teori pengetahuan. Kemudian yang berikutnya untuk sistem yang perlu dikaji dalam filsafat adalah filsafat etika, di mana orang mempelajari tentang nilai moral, tentang tindakan manusia, bagaimana manusia itu bertindak. Apakah tindakannya ini dibenarkan, atau tindakan ini kesewenangan, atau dalam bahasa agama cenderung zalim misalnya, atau tindakannya ini adalah smart, sangat terpuji. Itu ada dalam filsafat etika. Kemudian, apakah seseorang bisa menikmati bentangan alam semesta ini? Itu untuk mempelajari estetika. Bagian lainnya adalah filsafat estetika. Filsafat estetika itu adalah mempelajari tentang keindahan dan seni. Kemudian ada filsafat politik. Ya. Nah, dan ini juga penting. Filsafat politik itu adalah mempelajari tentang bagaimana negara, bagaimana kekuasaan, bagaimana meraih kekuasaan lewat sebuah sistem kepemimpinan, dan apa yang dimaksud dengan sistem keadilan di dalam tata kelola sebuah negara. Ini ada dalam cakupan bahasan filsafat politik. Kemudian juga adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu misalnya bagaimana mempelajari metode ilmiah dan hubungan antara ilmu dan filsafat. Apa yang kita perbincangkan sejak awal sebenarnya itu adalah untuk mempertautkan antara filsafat dan ilmu yang berkembang. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa dalam perbincangan sebelumnya, filsafat ini adalah induk daripada segala ilmu. Oleh karena itu, sadar nggak kita bahwa kajian-kajian filosofik daripada semua forma kefilsafatan yang tersebut di atas, atau semua materia kefilsafatan yang tersebut di atas, itu dia tidak hanya sekedar teori. Ya, bukan hanya teori belaka itu, tetapi memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, belajar mendalami filsafat itu akan mengantarkan seseorang yang pertama, berpikir secara kritis, menganalisa informasi secara mendalam dan objektif. Itulah berpikir kritis yang dilahirkan oleh ilmu kefilsafatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita untuk memecahkan masalah, to solve the problem. Bagaimana menemukan solusi yang kreatif, solusi yang inovatif terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan. Karena kan sudah mencakup semua pembahasan tadi. Kemudian juga dengan teori-teori yang kita kembangkan itu mengajar kita bagaimana kita adalah mampu membuat keputusan, menimbang berbagai opsi-opsi, alternatif-alternatif, dan memilih yang terbaik dari semua subsistem yang kita temukan di dalam kajian-kajian mendalam tentang kefilsafatan itu sendiri. Dan di sana ada ruang untuk seseorang mengambil keputusan. Dan yang paling penting adalah, nah ini catat nih, ini penting nih, filsafat mengajarkan Anda untuk mengenal diri sendiri dan bisa memahami orang lain. Dan ini sangat penting di dalam dinamika kehidupan, apalagi dalam kehidupan kontemporer. Kenapa? Menyadari potensi diri, menyadari potensi diri itu ada, maka kita akan memberi. Iya kan? Kita punya pengetahuan, maka kita akan mengajarkan. Menyadari potensi diri kita ini adalah kurang karena ada keterbatasan. Di sanalah hendaknya esensi manusia itu memberi ruang terbuka kepada orang lain untuk memberikan masukan kepada diri kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa filsafat dan kajian-kajian kefilsafatan itu sesungguhnya adalah menjalani hidup supaya lebih smart, supaya lebih bermakna, supaya lebih berkeadilan. Kenapa? Karena untuk menemukan eksistensi dan tujuan hidup itu adalah hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita pahami. Nah, kalau kita kaitkan dengan perspektif keislaman bahwa hiduplah sesuai dengan nilai-nilai yang kita pahami dari substansi nilai keislaman itu sendiri. Mudah-mudahan ini berfaedah. Terima kasih. Salam generasi humanis, bahagia selalu.